Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak Angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan Bapak Sukamto sebagai pengajar praktek. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan materi strategi mewujudkan pemikiran Ki HD terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Toro menjelaskan bahwa pendidikan yang berpusat pada murid adalah pendidikan yang holistik, di mana murid dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olahraga dengan suasana penuh keterbukaan dan menyenangkan. Berdasarkan penjelasan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk dapat memaksimalkan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga mereka mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki HD tersebut, saya akan melakukan 1. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif, 2. Menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan 3. Menggunakan internet sebagai sumber belajar. Strategi pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang bervariatif di SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap pada khususnya. Nah, strategi yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang beragam seperti yang pertama yaitu metode praktikum atau percobaan, di mana metode ini untuk meningkatkan keterampilan peserta didik untuk mereka berekspresi dalam pembelajaran. Selain itu juga dapat meningkatkan rasa gotong royong karena di sini mereka dibentuk dalam sebuah kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan dari masing-masing praktikum. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan kemampuan observasi, kemampuan analisis dalam menghasilkan data. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa selain meningkatkan rasa gotong royong, mereka juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian selanjutnya yaitu metode diskusi, di mana di sini anak dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas suatu permasalahan dengan harapan mereka dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis sehingga dapat meningkatkan analisis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu metode diskusi ini diharapkan anak-anak murid kita itu dapat memunculkan rasa gotong royong juga untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode presentasi, di mana di sini untuk memupuk rasa percaya diri mereka untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Diharapkan mereka juga dapat ada sesi tanya jawab sehingga muncul bernalar kritis untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu juga rasa kreatif untuk menjawab pertanyaan dari anggota kelompok lainnya dan juga dapat menimbulkan rasa bangga karena dapat tampil di depan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu tentang strategi yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik khususnya di SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Nah, pada strategi kedua ini dalam metode pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan LCD, proyektor dengan tujuan agar dapat meningkatkan visualisasi murid sehingga lebih paham terhadap materi. Selain itu, saya juga menggunakan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik sebagai bahan untuk diskusi. Kemudian selanjutnya, saya juga menggunakan alat-alat laboratorium untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu menggunakan internet sebagai sumber belajar di SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini, pada pembelajaran
Peserta didik diminta untuk membawa HP ke sekolah dengan kontrol dari guru sehingga mereka dapat memanfaatkan HP tersebut untuk kegiatan yang positif seperti browsing materi di internet, kemudian untuk berdiskusi melalui grup WhatsApp, serta mencari sumber materi yang lainnya. Nah, selanjutnya, tantangan yang akan kita hadapi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan khususnya yang berpihak pada murid, yaitu adanya penurunan karakter, adanya pengaruh revolusi industri 4.0, dan yang ketiga adanya dampak negatif dari gadget. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tantangan yang pertama, yaitu adanya penurunan karakter murid di SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Penurunan karakter ini diperlihatkan dengan adanya sikap-sikap perilaku mereka yang tidak seharusnya dilakukan oleh murid yang berperilaku cerdas, di mana karakter-karakter mereka yang seharusnya sebagai jati diri mereka sendiri, terutama sebagai penerus bangsa, harus memiliki jiwa tanggung jawab atas semua kehidupannya, namun tidak dapat menempatkan hal tersebut sebagaimana mestinya. Nah, contoh-contoh sikap tersebut diantaranya yaitu yang pertama seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian bertutur kata tidak sopan, kemudian berperilaku tidak sesuai dengan seorang pelajar yang rajin, rapi, kemudian bersikap egois, arogan, kemudian juga tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, hal tersebut merupakan tantangan yang sangat berat bagi kita sebagai seorang pendidik ketika menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya yaitu ada tantangan yang ketiga, di mana di sini adanya pengaruh dari revolusi 4.0 khususnya yang terjadi di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Revolusi industri 4.0 ini mengadaptasi adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mau tidak mau kita di kalangan pendidik harus dapat menyesuaikan adanya kebutuhan adaptasi teknologi tersebut, di mana murid itu juga ada dampak negatifnya, mereka menyalahgunakan dari pengaplikasian teknologi dalam dunia pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu era revolusi 4.0 ini merupakan perkembangan yang sangat pesat, di mana juga terpengaruh dari adanya arus globalisasi sehingga menyebabkan dampak negatif bagi peserta didik, sebagai contoh main game sampai larut sehingga mereka datang terlambat ke sekolah, tidak fokus ketika di kelas, kemudian berkata tidak sopan di sosial media, bahkan mengunggah foto yang tidak pantas di sosial media. Nah, hal ini tentunya menjadi PR bagi kita seorang pendidik untuk bagaimana menyelesaikan hal tersebut sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu adanya dampak negatif gadget khususnya yang terjadi di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, di mana gadget ini di kalangan remaja sudah ada peningkatan pemakaian, hampir satu murid mempunyai satu HP karena adanya kemudahan yang ditawarkan, mungkin harganya yang relatif murah. Nah, akan tetapi terdapat murid yang tidak mampu menyaring informasi yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, di mana perilaku tersebut ditunjukkan dalam sikap-sikap yang tidak seharusnya ditunjukkan sebagai seorang pelajar, seperti diantaranya yaitu satu, mereka dapat menggunakan HP untuk hal-hal negatif, kemudian sehingga mereka itu mampu menggali informasi di luar bangsa Indonesia, menyebabkan mereka mempunyai gaya yang kebarat-baratan, kemudian lebih suka menyendiri, malas membaca, dan juga malas menulis. Ini sungguh tantangan yang sangat besar bagi kita seorang pendidik di era 4.0 yang semuanya serba digitalisasi, sehingga mau tidak mau kita harus
mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, menerapkan asas trikon. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dari murid di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk yang pertama, yaitu solusi yang pertama menerapkan asas trikon. Trikon di sini maksudnya yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, untuk asas yang pertama di sini yaitu kontinu. Kontinu dalam bahasa Indonesia berarti berkelanjutan. Maksudnya bahwa pengembangan yang kita lakukan harus secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Kemudian asas yang kedua yaitu konvergen. Konvergen di sini maksudnya bahwa pengembangan yang dapat dilakukan terhadap murid dapat mengambil dari berbagai sumber materi, sumber belajar. Kemudian yang ketiga yaitu asas konsentris, bahwa pengembangan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian strategi yang kedua solusinya yaitu sebaiknya guru harus terus melakukan pengembangan diri guna beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era 4.0 sehingga kita dapat melek dengan teknologi di zaman sekarang. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan literasi, yaitu literasi data, mampu menganalisis informasi di dunia digital, kemudian literasi teknologi, mampu memahami aplikasi teknologi, dan yang ketiga literasi manusia, yaitu mampu memahami aspek humanitis dan mesin. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak.